Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Sofiana sebagai mahasiswa S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, sekarang berada di semester 7. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan terkait landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek di rumah sakit, kemudian tentang STR, SIP, dan sistem kredensial, dan yang terakhir adalah terkait standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID-19 yang sesuai dengan Surat Edaran IV tahun 2020. Masuk di poin pertama, yaitu terkait landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek di rumah sakit. Untuk landasan hukum fisioterapi dalam berpraktek, yang pertama itu ada STR yang berlaku, kemudian ada SIP yang berada di seluruh wilayah NKRI, yang selanjutnya itu ada SIPF dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku. Kemudian ada SOP pelayanan atau operasional electrophysical agent dan tindakan. Selanjutnya ada informed consent. Kemudian ada surat kalibrasi untuk electrophysical agent dari bagian yang berwenang. Kemudian ada surat rujukan fisioterapi dari dokter spesialis. Kemudian ada hasanah keilmuan, yaitu berupa jurnal maupun kajian teori yang ada. Kemudian ada RKK, yaitu yang didapat dari uji kredensial fisioterapi. Yang terakhir itu ada peraturan hukum penguat, yaitu berada pada PMK 65 dan KMK nomor 80. Nah, untuk landasan hukum profesi fisioterapi sendiri yang berada di rumah sakit itu diatur dalam Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015, yaitu tentang standar pelayanan fisioterapi. Selanjutnya, untuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013, yaitu tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapis, pasal 1 yang berisi, dalam peraturan menteri ini bermaksud dengan fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Fisioterapis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, yaitu fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Oke, untuk memperjelas, maka kita akan masuk ke sejarah fisioterapi di Indonesia. Nah, dahulu itu, agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak, nah itu dalam bahasa Jepang, Operasi Krai namanya, nah terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu ada namanya monumen, yaitu Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, yang sekarang itu berada di titik 0 km Yogyakarta untuk mengenang jasa dan perjuangan TKR dan rakyat Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948. Nah, untuk kapan sih dimulainya pendidikan fisioterapi di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia, fisioterapi sendiri itu sudah dimulai sejak tahun 1956. Nah, untuk pertama kalinya berada di Rehabilitasi Sentrum Profesor Dr. Suharso Solo. Nah, sekolah perawat fisioterapi ini yang diikuti oleh utusan dari rumah sakit dan orang yang telah berpengalaman dalam bidang keperawatan selama 2 tahun dan memiliki ijazah SMP. Kemudian pada 1 tahun kemudian atau pada tahun 1957 didirikanlah sekolah asisten fisioterapi. Nah, untuk perkembangan selanjutnya itu berdiri Akademi Keperawatan Fisioterapi, yaitu mulai pada tahun 1967 sampai 1970. Nah, awal berdirinya Akademi Fisioterapi ini
murni non-keperawatan pada tahun 1970 di Solo, Jawa Tengah. Di Indonesia ini kan banyak sekali yang mengaitkan bahwa fisioterapi itu harus di bawah dari dokter spesialis rehab medik. Nah, kita kembali lagi kepada sejarah kapan sih rehab medik itu lahir di Indonesia. Nah, untuk rehab medik sendiri itu baru ada di Indonesia pada tahun 1987, yang mana artinya fisioterapi lebih dulu berdiri di Indonesia dibandingkan dengan spesialis rehab medik. Nah, pada tahun 1987 ini, program dokter spesialis rehabilitasi medik didirikan sekaligus di 3 universitas, yaitu antara lain di Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Airlangga, yang melalui suatu surat keputusan Dirjen Dikti nomor 16 garis miring Dikti garis miring keperawatan garis miring 1987 yang ditandatangani oleh Sukaji Ranui Harjo tertanggal 2 Mei 1987. Nah, dari perbandingan dua sejarah antara fisioterapi dan rehabilitasi medis menunjukkan keberadaan profesi fisioterapi itu lebih dulu lahir daripada dokter spesialis rehab medik. Maka tidak ada dasar yang kuat bahwa pelayanan fisioterapi adalah bagian dari pelayanan rehabilitasi medis. Nah, berbeda dengan dokter spesialis ortopedik yang memiliki keterkaitan sejarah dengan fisioterapi. Maka sampai di sini kita perlu sadari bersama bahwa fisioterapi itu adalah tenaga kesehatan yang mandiri, bukan di bawah pelayanan dari dokter spesialis rehab medik. Jika ditanya apa landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bisa membuka pada PMK 65 dan KMK 80. Oke, sekian untuk penyampaian landasan hukum pelayanan fisioterapi di rumah sakit.